good morning all. Sekarang kita lagi ada di Xanadu Square dan kita mau menuju ke Ruin of Saint Paul. Oke, dari hotel kita, di hotel Galaxy itu kita naik bus 26A. Itu harganya sekitar 6 mop, itu gampang banget nemuin dan langsung berhenti di depannya Xanadu Square. Hari ini lagi cukup lumayan ramai kondisinya, kayaknya mungkin karena bagi banyak turis yang lagi kesini kali. Oke, seperti yang teman-teman lihat di footage tadi, di sini memang banyak banget yang namanya itu kayak gereja-gereja tua gitu, yang dulu peninggalan zaman dulu. Nah, jadi di sini tuh kita bisa masuk, kita bisa berdoa kalau untuk bagi yang umat Katolik, dan kalau misalnya kita yang non Katolik kita juga bisa masuk, tetapi tetap menjaga situasi tetap kondisif ya guys. Jadi mungkin tidak boleh berisik, tidak boleh melakukan banyak hal gitu yang membuat keributan. Oke, ini situasi perjalanannya guys. Di samping kiri kanan itu banyak banget kayak makanan dan minuman, atau mungkin teman-teman yang mau nyemil-nyemil atau beli oleh-oleh bisa banget dimari. Hai Len. Hai. Capek. Tapi nggak berat sih. Oke. Jadi di sepanjang perjalanan tuh banyak banget yang nawarin makanan. Nah, ini teman-teman boleh tester kalau mau. Oke, karena kondisinya lagi panas, kita coba cari spot lain ya guys, untuk kita bisa mungkin foto-foto segala macem. Ini kita menu dari yang pintu masuknya si Saint Paul itu kita ke kiri. Nah, di kiri itu ada satu gang yang dimana kita bisa banyak foto-foto di sana. Nah, di sini kita akan menemukan Pablo. Aduh, sorry, ke halang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat Pablo ini, berarti di gang sini itu akan ada view spot bagus untuk foto-foto. Nah, kita bisa lihat dari sini guys. Oke, tinggal ngikutin jalan, kita udah sampai di Ruin of Saint Paul. Oke, untuk menuju Ruin of Saint Paul itu sendiri, teman-teman tuh harus naik tangga, beberapa anak tangga, tapi nggak separah di pas waktu di Ngongping Buddha sih, di Ngongping, karena ini tangga juga gede-gede, lebar-lebar, dan memang banyak tapi nggak sebanyak yang di Ngongping lah gitu. Jadi teman-teman masih oke lah, accessible lah untuk datang ke sini. Oke, kenapa Ruin of Saint Paul itu sendiri bisa berdiri cuman di bagian depannya doang? Nah, di bagian di belakangnya itu sendiri, sebenarnya gereja ini sudah terkena bom posisinya, gitu. Jadi pada saat terkena bom, gereja ini cuman yang bertahan itu cuman di bagian depannya doang. Jadi di bagian belakangnya sudah hancur. Untuk bagian belakangnya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, nah bagian belakangnya bener-bener ini gereja cuman bagian depannya doang, tapi bagian belakangnya udah hancur. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini tuh yang banyak ditemukan jenazah-jenazah orang-orangnya gitu. Jadi ini tuh tempat dimana banyak banget ditemukan jenazah-jenazah pada saat hari pengeboman. Oke, kita masuk ke dalam bagian dalam ruangannya. Ini museum, jadi museum ini terdapat artefak-artefak. Nah ini pada bagian ini banyak banget artefak-artefak yang dulu ditemukan dari reruntuhannya of Saint Paul itu sendiri. Oke, ini sejarahnya Ruin of Saint Paul dari 1834 sampai ke 1870. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman kesini wajib banget bawa payung atau topi, karena udaranya bener-bener panas banget, dan kasarannya worth it nggak untuk dikunjungi? Worth it banget, karena ini sudah masuk salah satu keajaiban dunia. Oke, karena panas banget, bener-bener kita kayak cukup nguras energi juga, karena dari kemarin kayaknya udah agak lumayan capek. Jadi kita memutuskan abis ini kita langsung balik lagi ke hotel dan kita akan balik ke Hong Kong. Yuk, let's go, kita balik ke Hong Kong. Dan kita naik bus 26A lagi untuk balik ke hotelnya kita. Oke, kita lagi mau perjalanan balik menuju ke Hong Kong dari Macau.
kita kembali naik ferry lagi, dan kebetulan hari ini nggak gedebak-gedebu kayak kunjungan kita ke Hong Kong yang zaman-zaman bahala gitu loh, karena kita hampir ketinggalan ferry. Dan hari ini benar-benar cuaca baik, dan bisa teman-teman lihat juga tuh lumayan terang juga, ya kan. So far kalau menurut gue pribadi enakan bus atau apa teman-teman, ya pasti kalau misalnya mau murah, teman-teman lumayan ngincer murah, itu naik bus gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang kasarannya agak eksklusif, nggak terlalu capek, nah itu teman-teman bisa banget untuk naik ferry gitu loh. Nah ibarat kalau misalnya dari ferry itu sendiri ya harganya bisa 400-500an untuk PP lah, tiket return tiket gitu loh. Memang lebih mahal, tapi buat gue pribadi, gue belum cobain yang mobil jujur gitu, tapi mungkin untuk next tripnya gue akan cobain untuk yang ini. So far perjalanan gue ke Macau kemarin itu gue ada sedikit lumayan kecewa sih jujur gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya dulu di Macau itu kan ada free bus gitu-gitu yang segala macam, ya kan, yang dimana tuh kita bisa dari hotel ke hotel gitu segala macam, itu masih bisa lah gampang, ya kan. Dan ibaratnya ke beberapa destinasi wisata itu sendiri itu bisa banget kita bisa kita datengin karena disediakan free shuttle bus. Nah kalau sekarang itu free shuttle busnya itu setiap hotel itu cuman dari hotel ke ferry, ya kan, dan habis itu dari hotel ke airport. Nah itu udah pasti ada semua gitu loh kasarannya untuk free shuttle busnya gitu loh. Tetapi ya kekurangannya itu adalah kalau misalnya teman-teman mau dari hotel ke hotel itu teman-teman harus ke event teman-teman jalan kaki, atau teman-teman ke pelabuhan dulu ke ferry, terus habis itu baru pindah bus ke misalnya teman-teman mau hotel mana gitu loh. Dan menurut gue agak lumayan kurang praktikal gitu loh. Ya gue agak menyayangkan begitu aja sih ke Macau sih. Cuman Macau dari yang 5 tahun terakhir yang gue datengin gitu ya kan, segala macam itu jauh berkembang, jauh lebih bagus lagi. Sekarang juga banyak resort yang baru, dan habis itu juga banyak improvement di setiap show, di setiap tempat-tempatnya gitu loh. Sampai kita tidak bisa bebas explore Macau karena ya itu free shuttle busnya udah dihilangkan lah gitu loh kasarannya. Oke, bentar lagi nih kayaknya gue akan nyampe ke Hong Kong, ya kan. Cuaca lagi bagus banget, dan cuaca lagi bagus banget nih, sampai rambut gue ada hairlight. Dan oke, see you in Hong Kong. Ntar abis ini kita lanjut nge-vlog lagi ya. Bye. Oke, kita kembali lagi ke Suntec Center, yang dimana kalau di Suntec Center ini sendiri tuh untuk kita nyebrang ke Macau by ferry itu harus ke Suntec Center. Hai. Gimana perjalanannya? Enak kan naik ferry? Oke lah, tapi terlalu bau. Hah? Terlalu bau? Kok dia nggak cium apa-apa? Jadi sakit kepala gak enak. Oke, habis ini kita akan mau perjalanan menuju ke hotel, dan kasarannya kita akan nginep di East Access Sun Wan. Kalau misalnya dari yang kemarin pengalaman kita naik MTR sih perjalanannya agak lumayan jauh, tapi ntar gue akan coba ambil footage sedikit-sedikit, jadi biar teman-teman bisa kebayang kurang lebih kondisi jalanannya kayak gimana. Oke, ciao. Mau makan nasi putih mau? Oke, makan malam kita pada hari ini, sorry guys, ini haram. Oke, dengan potongan yang tebal banget, ini sekitar $55. Bang, sekitar 120.000 lah kurang lebih. Oke, kita ngeliat tuh, untuk nasinya sendiri juga porsinya porsi kuli banget. Let's try, kita enak kayak ini, enak kayak. Oke, kita akan mencoba makanan ini. Oke, enggak ya? Ini kita pesan yang kari, cep kari. Nggak pedas. Padahal kan harusnya kan kari pedas ya. Ini nggak pedas sama sekali. Kita coba potongan dagingnya.
Dagingnya sih jujur potongannya tebel. Kita combine pakai kari. Terus kita coba ya. What's a fishing rod? Hmm. And this pepper shaker. What's it Kalau doing untuk here? dagingnya itu sendiri matang sampai ke dalam. Dan habis itu ketika kita combine dengan ininya, dengan sausnya, beneran enak banget gitu loh. Dan baru ada berasa pedes-pedesnya itu di dagingnya ternyata, bukan di ininya, bukan di sausnya Makan sendiri gitu. ya, jadi ternyata nggak